Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu film Disney yang sangat menarik untuk kita kupas. Bersiaplah. Ketika film animasi yang akan kita bahas ini dirilis pertama kali di layar bioskop pada November 2012, penonton menjadi sangat liar. Bagaimana tidak, film ini menghidupkan berbagai macam karakter populer dari game arcade yang ada di seluruh dunia. Ya, apalagi kalau bukan Wreck-It Ralph. Menghidupkan karakter mati seperti Toy Story mungkin terdengar lawas, namun ini adalah ide brilian di mana kita bisa bernostalgia ria dengan karakter game legendaris seperti Pac-Man atau Street Fighter. Namun, fokus utamanya tidak terletak pada karakter-karakter legendaris itu, melainkan pada sebuah game di mana salah satu karakternya menghilang. Menceritakan tentang Ralph, seorang karakter game penjahat yang diprogram untuk menghancurkan sebuah hunian yang bernama Niceland. Dalam game tersebut, dia selalu mendapatkan perlawanan dari karakter pahlawan, yaitu Felix Junior dengan palu ajaibnya. Palu tersebut bisa memperbaiki apapun yang telah dirusak oleh Ralph. Hal ini menjadikan Felix sebagai karakter game yang disukai atau disenangi oleh semua penghuni Niceland. Dia bahkan diberi medali sebagai imbalan dari setiap aksi heroiknya. Namun, bertolak belakang dengan Felix, Ralph justru mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan. Label penjahat seakan-akan telah melekat dalam dirinya sehingga ia dibenci oleh semua karakter yang ada dalam game tersebut. Padahal, dia hanya melakukan tugasnya sebagai bagian dari karakter yang memang diprogram sebagai penjahat. Merasa muak dengan perlakuan yang ia dapatkan, Ralph akhirnya pergi dari game tersebut dan berniat untuk mencari medalinya sendiri. Saat itulah petualangan dimulai. Dia awalnya berkunjung ke FPS Heroes Duty dan sempat bertemu dengan Sergeant Calhoun, hingga ke sebuah game bernama Sugar Rush, di mana ia bertemu dengan Vanellope Von Schweetz. Film ini benar-benar mendefinisikan Disney, yaitu lucu dan mengharukan. Tapi bagaimanapun, selucu dan semengharukan film ini tidak menutup kemungkinan jika Wreck-It Ralph juga dikelilingi oleh teori yang tidak kalah gelap dari film Disney lainnya. Oke. Siapkan sabuk pengaman kamu karena kita akan segera mengunjungi Sugar Rush untuk mencari tahu segala kemungkinan yang ada di sana. Tapi sebelum masuk ke teorinya, jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan informasi film dari kami. Oke, ini dia teori gelap Disney Pixar part 9. Ayah Vanellope. Mari kita mulai teori ini dengan sesuatu yang sangat gila. Percayakah kalian bahwa selama ini King Candy adalah ayahnya Vanellope? Ya, sangat sulit dipercaya tapi biar kami jelaskan. Jadi kita semua tahu bahwa Wreck-It Ralph merupakan salah satu film Disney yang memberikan kejutan di ending film dan mereka memang sangat menyukai hal ini. Sebenarnya kita diberi dua twist sekaligus. Pertama, akhirnya kita mengetahui bahwa sepanjang paruh awal hingga pertengahan film, King Candy adalah karakter antagonis. Dan twist yang sebenarnya adalah ketika King Candy ternyata adalah turbo dari game lain yang sudah dinonaktifkan bernama Turbo Time. Dalam kecemburuannya, King Candy alias Turbo ini berusaha menghapus kode penghuni Sugar Rush dan ia mencoba untuk menghancurkan Vanellope. Hal tersebut membuat Vanellope memiliki sebuah glitch dan memorinya terlupakan bahwa dia adalah pembalap yang hebat sekaligus penguasa di Sugar Rush. Namun, menurut fan teoris ceritanya sedikit berbeda. Memang dalam Disney Wiki Fandom, Turbo itu membajak permainan Sugar Rush, masuk ke kode ruang permainan, dan mengubah dirinya menjadi sosok yang dikenal sebagai King Candy. Ia akhirnya menjadi penguasa di Sugar Rush tersebut. Artinya, karakter King Candy ini sebelumnya tidak ada. Dia baru muncul ketika Turbo mengubah dirinya menjadi King Candy. Namun, sepertinya sebelum Turbo membajak game Sugar Rush ini, karakter King Candy sebenarnya sudah ada dan dia merupakan ayah dari Vanellope. Ini sebenarnya masuk akal karena Vanellope sendiri akhirnya diketahui bahwa dirinya adalah seorang princess dan pembalap yang hebat. Lalu, kemana King Candy yang asli? Oke, sebelum ke sana kami memiliki beberapa bukti bahwa King Candy memang benar-benar ada sebelum Turbo muncul di Sugar Rush. Pertama, kita harus tahu bahwa tidak semua karakter atau yang nampak dalam game bisa dimainkan. Istilahnya mereka hanyalah penambah bumbu-bumbu cerita yang ada dalam game tersebut. Nah, King Candy termasuk salah satunya. Dia adalah karakter game yang tidak bisa dimainkan. Dari mana kita tahu bahwa dia adalah karakter yang tidak bisa dimainkan?
Well, jawabannya cukup sederhana. Coba kalian perhatikan semua karakter pembalap di Sugar Rush. Ada Swizzle, Candlehead, Gloyd, dan lain-lain. Pembalap-pembalap yang kalian lihat ini terlihat masih anak-anak atau setidaknya mereka menginjak usia remaja. Sedangkan King Candy sendiri terlihat sangat tua, terlihat dari jenggot dan pakaiannya. Jadi agak tidak masuk akal ketika ada seorang laki-laki tua harus berada di tengah kerumunan anak-anak, yang jika kita perhatikan lagi, kebanyakan adalah perempuan. Kecuali jika King Candy adalah seorang pedofil. Selain itu, coba perhatikan juga namanya. King Candy jelas tidak terdengar seperti nama-nama pembalap yang lain. Jadi, King Candy sepertinya hanyalah seorang penonton atau spektator yang mungkin memberikan penghargaan kepada setiap pembalap yang memenangkan pertandingan. Faktanya juga, King Candy juga memiliki kursi terbaik di Sugar Rush, kursi yang dipakai untuk menonton. Rencana Turbo menyamar menjadi King Candy adalah supaya dia bermain dalam balapan di Sugar Rush. Tapi jika ia ikut ke dalam permainan, artinya akan terlalu banyak pemain sehingga Turbo harus menyingkirkan salah satu pemain dan seperti yang kita lihat, dia menyingkirkan Vanellope. Kedua, dalam film sudah diperlihatkan dengan jelas bahwa jika Vanellope berhasil menyeberangi garis finish, permainan tersebut akan kembali seperti semula atau istilahnya ke reset gitu loh guys. Artinya, permainan tersebut akan banyak berubah ke versi originalnya sebelum Turbo membajak permainan tersebut. Tapi, jika kalian perhatikan ada sesuatu yang aneh. Di paruh akhir film, ketika Vanellope berhasil menyeberangi garis finish dan akhirnya game tersebut berhasil ke reset, ternyata kita masih bisa melihat kursi King Candy di tribun penonton. Kayak aneh gitu, maksudnya kalau misalnya emang game tersebut ke reset, berarti semuanya akan berubah seperti semula. Dan jika memang King Candy adalah karakter yang baru ada sejak Turbo muncul, harusnya kursi tersebut juga menghilang dong, berbarengan dengan semua hal yang ke reset ulang. Ini menunjukkan bahwa sebelum Turbo membajak permainan Sugar Rush, King Candy sebenarnya sudah ada. Jadi ini mengindikasikan bahwa King Candy dan Turbo adalah dua karakter yang berbeda. Sekarang mari kita masuk ke pertanyaan inti yang sempat tadi kita singgung, kemana King Candy yang asli? Atau lebih tepatnya, apa yang terjadi dengan King Candy yang asli? Well, ini cukup sederhana. Jika kalian adalah orang jahat yang ingin menyamar menjadi orang baik, tapi kalian tidak mau orang baik tersebut masuk atau kembali dalam kehidupan kalian, maka jalan yang terbaik adalah dengan membunuh orang baik tersebut. Artinya adalah Turbo telah membunuh King Candy dan tidak hanya itu, tapi di ending film, kita telah mengetahui bahwa Vanellope sebenarnya adalah seorang princess di Sugar Rush. Dan jika ada dua karakter yaitu King and Princess, artinya adalah King Candy adalah ayahnya Vanellope dan Turbo telah membunuhnya. Di sini nampaknya Turbo adalah karakter villain yang sangat jahat ya. Dia membunuh King Candy, merusak Vanellope, menghilangkan ingatan semua penduduk, dan akhirnya dia bisa mendapatkan sesuatu yang ia inginkan, yaitu menjadi pembalap sekaligus penguasa di sebuah tempat yang seharusnya tidak diperuntukkan baginya. Oke, mari kita rekap semua rencana Turbo karena ini akan menjadi sesuatu yang lebih mengerikan dari yang kalian pikirkan. Turbo awalnya diketahui sebagai karakter utama dalam sebuah game racing bernama Turbo Time. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, kepopuleran Turbo Time dikalahkan oleh berbagai macam game arcade baru, khususnya adalah Road Blasters. Ternyata, Turbo masih memiliki tekad untuk menjadi pembalap terbaik di arcade tersebut, sehingga ia mencoba mengambil alih permainan Road Blasters. Dia membajak permainan tersebut, namun pada akhirnya kedua permainan itu disingkirkan. Diam-diam, Turbo sebenarnya selamat dan dia pergi membajak Sugar Rush. Ia menyadari bahwa tidak ada lagi tempat untuk pendatang baru, sehingga dia membunuh pemimpin dalam game tersebut, yaitu King Candy. Turbo menduplikasi bentuk King Candy, dan rencana selanjutnya adalah menyingkirkan putrinya, yaitu Vanellope. Ia menghapus semacam kode permainan dan juga mengisolasi Vanellope supaya Turbo tetap bisa menjadi pembalap terbaik di arcade. Wow, kalian mungkin mulai menyadari bahwa film ini merupakan plot twist yang sangat epic. Ralph adalah Super Mario. Ini mungkin menjadi teori tergila, terliar, dan terjauh dari semuanya, tapi tenang saja, teori ini sangatlah masuk akal. Jika hal ini memang benar, ini mungkin akan menjadi twist paling mengejutkan yang pernah kalian tahu. Teorinya mengatakan bahwa Ralph sebenarnya adalah Mario. Ya benar, karakter game orang Italia terfavorit dari Nintendo ini mungkin sedang bersembunyi dalam film Wreck-It Ralph. Mari kita lihat beberapa bukti yang terlihat. Perhatikanlah, baik Ralph maupun Mario, keduanya mengenakan sartorial atau pakaian jahit yang di dalamnya adalah kaos berwarna merah. Selain itu, dalam film Wreck-It Ralph, ternyata Ralph memiliki kemampuan untuk turun ke sebuah lubang.
Hal ini jelas-jelas sama dengan apa yang dilakukan oleh Mario ketika dia menghilang ke sebuah pipa seperti yang kita lihat dalam permainannya. Oke, persamaannya tidak berhenti di situ. Permainan Fix-It Felix Jr. merupakan permainan yang terlihat sama dengan permainan Donkey Kong Jr. Jika kalian belum tahu, permainan Donkey Kong merupakan permainan yang memiliki spin-off yaitu Super Mario. Permainan ini diproduksi oleh Nintendo dan dirilis pada tahun 1982. Cerita dari permainan ini cukup sederhana, yaitu adanya seorang Jumpman yang kita kenal sebagai Mario harus menyelamatkan The Lady yang kita kenal sebagai Pauline. Mario harus menyelamatkan Pauline dari kera raksasa yang bernama Donkey Kong. Oke, jika kita perhatikan sebenarnya dalam game tersebut Mario adalah villainnya karena Donkey Kong sendiri berfokus pada si kera raksasanya. Dan kita tahu bahwa di Fix-It Felix, siapa yang menjadi villainnya? Ya, Ralph. Sebagai tambahan, film Wreck-It Ralph dirilis pada tahun 2012 dan kita melihat bahwa para penghuni Niceland dalam game Fix-It Felix Jr. merayakan ulang tahun mereka untuk yang ke-30 tahun. Ternyata pada tahun yang sama, permainan Donkey Kong Jr. juga merayakan ulang tahun mereka yang ke-30. Bukti yang terakhir adalah terlihat dari cerita keduanya. Baik Mario maupun Ralph, keduanya secara tidak langsung memiliki misi untuk mengalahkan karakter jahat dalam film dan menyelamatkan seorang putri. Gimana menurut kalian? Apakah Ralph adalah Mario? Ternyata film Wreck-It Ralph itu memiliki segudang plot twist ya. King Candy adalah ayahnya Vanellope, Ralph adalah Mario, mungkin selanjutnya Glide adalah Boboiboy Boy. Coba share pendapat kalian di kolom komentar. Oke guys, itu dia teori gelap Disney Pixar part 9. Gak kerasa ya udah menginjak bagian ke-9. Ini semua karena kekuasaan Tuhan dan tentu saja kalian yang sudah menonton video ini dari bagian 1 hingga bagian ke-9 ini. Jika kalian suka dengan teori-teori gelap dari berbagai film animasi, khususnya Disney, pastikan kalian menekan tombol like, share, dan komen. And always tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan informasi film dari kami. Follow juga Instagram kami di @nontonlagi untuk mendapatkan informasi perfilman harian paling update. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.